أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya ibadah salat Jumat. Kemudian selawat beringan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita beri judul, yakninya adalah 3 hakikat dari ibadah zakat. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita bicara soal zakat, zakat itu merupakan suatu kewajiban kita yang termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam yang 5 itu salah satunya adalah ibadah zakat. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yakninya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan atau bayarkan zakat. Dalam Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali mengiringi bacaan, mengiringi solat itu dengan ucapan zakat. Itu tentunya kita harus mengetahui apa hikmah dari perintah Allah tersebut. Kedua perintah ini, salat dan zakat ini adalah tujuannya adalah saling berkewajiban, saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti ibadah salat adalah untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang berbuat dosa dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita melaksanakan solat itu akan mencegah dari perbuatan keji, jahat dan mungkar. Kalau kita sudah melaksanakan solat dengan sesungguh-sungguh, maka akan terhindar dari yang namanya perbuatan keji, jahat dan mungkar tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
Begitu pula dengan zakat. Zakat ini adalah untuk membersihkan harta kita kalau ada tercampur dengan yang buruk tersebut. Ibadah zakat ini adalah suatu kewajiban yang harus kita keluarkan dari harta kita. Itu adalah salah satu hak orang lain yang ada di dalam harta kita tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Oleh kerana itu, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, bagi siapa yang tidak mau berzakat, maka disuruh oleh Nabi kita bakar rumahnya. Begitulah yang kewajiban zakat tersebut yang harus kita keluarkan. Kalau harta kita sudah mencapai satu nisabnya sangat berbeda-beda. Yakninya adalah nisab dari harta kita itu. Kalau emas sudah mencapai 34 emas, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan uang dinisbahkan dengan harga emas itu. Kalau sudah mencapai 34 emas, maka kita harus wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu pula dengan harta, begitu pula dengan padi atau hasil pertanian kita. Kita keluarkan zakatnya apabila sudah mencapai satu nisab. Nisabnya adalah 1000 sukat. Itu kita keluarkan 10% dari harta kita tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Oleh kerana itu, kalau harta kita itu sudah sampai satu nisab, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Jangan kita enggan mengeluarkan zakat dari harta kita itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 56 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yakninya adalah dari ayat ini disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengeluarkan zakat dari harta kita itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 3 dari hakikat dari ibadah zakat tersebut. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan cinta itu, kita akan muncul komitmen yang kuat yang tidak akan menduakan apa yang kita cintai. Oleh kerana itu, keterkaitan dan keesaan maka zakat ini akan mudah kita keluarkan kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka kita akan mudah untuk mengeluarkan zakat dan melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia.
Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang merusak itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu maka ibadah zakat ini wajib kita keluarkan kalau sudah mencapai nisabnya dan haulnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali juga menerasikan bahwa dengan kalimat kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya dan sampai menjadi sebuah kebiasaan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika kita sudah memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hakikatnya akan bisa membersihkan harta kita dari hal-hal yang merusak harta kita tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kemudian orang yang enggan mengeluarkan zakat tersebut akan dikeluarkan oleh Allah dengan jalan yang lainnya. Bisa jadi dengan kehilangan harta kita itu, bisa jadi dengan kecelakaan dan menghabiskan harta kita itu, bisa jadi dengan hal-hal yang lain kalau kita enggan mengeluarkan zakat kita itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan harta yang berlimpah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab dan haulnya tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu sadari bahwa ibadah zakat ini yakninya adalah suatu kewajiban yang harus kita keluarkan dari harta kita tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, cara mensyukuri dengan ibadah, cara mensyukurinya adalah dengan ibadah makiyah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa jadi kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dengan salat, dengan zakat dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dari ketiga hakikat tersebut kita bisa berharap meresapi ibadah zakat yang harus kita tunaikan dengan manisnya kita harus rasa hormat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita mengeluarkan zakat kita itu kalau sudah mencapai haul dan nisabnya tersebut. Bisa jadi kalau tidak sampai kita mengeluarkan zakat, yaitunya kita mengeluarkan sedekah paling kurangnya. Kalau sudah mencapai satu nisab dan haulnya, maka setidaknya kita mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya
tetap komitmen dan mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai haul dan nisabnya tersebut. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.